Sepak bola tidak pernah benar-benar berhenti. Saat peluit akhir berbunyi, drama justru dimulai. Di balik layar, negosiasi berjalan diam-diam. Dan hari ini, bursa transfer Eropa mulai memanas. Tottenham Hotspur sedang bergerak cepat. Target mereka adalah bek tangguh milik AFC Bournemouth, Marcos Senesi. Yang membuat situasi ini menarik, Senesi bisa didapatkan secara gratis musim panas nanti. Tapi, ada satu masalah besar. Spurs saat ini berada di zona degradasi, tertinggal 2 poin dari zona aman dengan 6 laga tersisa. Artinya, transfer ini bukan soal uang, tapi soal bertahan hidup. Jika mereka terdegradasi, mimpi mendapatkan Senesi bisa langsung hancur. Dan yang lebih berbahaya, Spurs tidak sendirian. Liverpool FC, Chelsea FC, dan Manchester United juga mengincar pemain yang sama. Ini bukan transfer biasa. Ini perebutan diam-diam antar jagat raksasa. Beralih ke Chelsea. Nama Cole Palmer sedang jadi sorotan. Banyak rumor mengaitkannya dengan Manchester United. Tapi kali ini, Palmer bicara tegas. Saya tidak punya rencana untuk pergi. Pernyataan yang simpel, tapi punya arti besar. Di tengah performa Chelsea yang belum stabil, Palmer memilih bertahan. Saat ini Chelsea berada di posisi ke-7. Zona Liga Champions masih jadi target utama. Dan Palmer percaya, manajemen akan melakukan belanja besar untuk membawa tim ini kembali ke level atas. Menariknya, dia juga memberikan dukungan penuh untuk pelatih, Liam Rosenior. Artinya jelas, Chelsea sedang membangun sesuatu. Di sisi lain London, Crystal Palace pun punya cerita yang berbeda. Pelatih mereka, Oliver Glasner, sudah memastikan akan pergi di akhir musim. Tapi, dia tetap memberikan 100%. Tidak setengah-setengah, tidak santai, tidak menyerah. Dan hasilnya, Palace berhasil mencapai semifinal kompetisi Eropa, sebuah pencapaian yang luar biasa. Ini bukan sekedar musim terakhir, ini adalah warisan. Sekarang ke Newcastle United. Nama Sandro Tonali mulai ramai dibicarakan di bursa transfer. Tapi reaksinya? Tenang, dia bahkan tidak peduli dengan media sosial. Menurutnya, jika kamu bermain bagus, rumor akan datang dengan sendirinya. Dan memang benar, Tonali tampil luar biasa sejak kembali. Namun masalahnya bukan performa. Masalahnya adalah Newcastle butuh melakukan penjualan untuk membangun ulang tim. Dan itu berarti siapapun bisa jadi korban. Sekarang kita ke pemuncak klasemen, Arsenal. Diam-diam mereka ikut masuk bursa. Targetnya adalah Oscar Mingueza dari Celta Vigo. Bek serbaguna, bisa main di banyak posisi, dan tersedia secara gratis. Tapi sekali lagi, Arsenal tidak sendiri. Aston Villa dan Fulham juga mengincarnya. Dan ini akan jadi perang strategi. Pelatih Eddie Howe mengatakan sesuatu yang sangat penting. Ini bisa jadi akhir dari sebuah siklus. Kalimat yang terdengar sederhana, tapi penuh arti. Artinya, akan ada perubahan besar. Pemain akan pergi, tim akan dibentuk ulang. Tapi satu hal yang pasti, Howe masih punya semangat, masih punya api, dan siap membangun kembali. Sekarang kita ke salah satu cerita terbesar musim ini. Liverpool bersiap kehilangan legenda mereka, Mohamed Salah. Dan pertanyaannya, siapa yang bisa menggantikannya? Pelatih Arne Slot mengakui bahwa ini bukan tugas mudah, karena tidak banyak pemain seperti Salah. Liverpool harus memilih mengganti dengan pemain serupa atau mengubah sistem sepenuhnya. Ini bukan sekedar transfer, ini adalah pergantian era. Dan terakhir, cerita yang lebih dalam. Jorginho mengaku kehilangan kebahagiaan bermain di Arsenal. Bukan karena timnya buruk, tapi karena dia tidak merasa penting, tidak bermain cukup, tidak menikmati permainan, dan akhirnya dia memilih pergi.
Karena sepak bola bukan hanya soal menang, tapi juga soal merasakan hidup di lapangan. Dari Spurs yang bertaruh nasib, Chelsea yang membangun masa depan, hingga Arsenal dan Newcastle yang bersiap berubah. Satu hal jelas, bursa transfer musim panas ini akan penuh kejutan. Dan seperti biasa, yang terlihat tenang justru paling berbahaya. Essere un campione. Menurut kalian, transfer mana yang paling menarik? Siapa yang harus dijual? Dan siapa yang akan jadi kejutan musim depan? Tulis di komentar. Karena satu hal yang pasti, drama sepak bola tidak pernah berhenti.